Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Tomorrow Church, datang menyapa kita di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap tugas-tugas kita, aktivitas kita dasari kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Bunyi firman Allah seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tahu Paulus sebagai rasul yang dipanggil oleh Allah, dia banyak mengalami yang namanya penderitaan. Jadi tidak menjadi satu rahasia lagi bagi dia, baik itu kelaparan, kelimpahan, baik itu masalah-masalah, sepertinya dia tidak bisa mengatasinya seperti kehilangan akal, tetapi Tuhan menolong dia. Di sini dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, kekuatan yang dari Allah itu yang akan memampukan kita untuk melakukan setiap aktivitas, melakukan setiap pelayanan, melakukan setiap pekerjaan, dan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita akan mengalami kekuatan karena bersumbernya dari Tuhan. Nah, kunci yang pertama untuk mendapatkan kekuatan bagi kita sebagai orang percaya, tentunya kita harus merenungkan kata firman Allah dalam Mazmur pasal yang pertama yang 1 sampai ke-3. Di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan Torah Tuhan. Arti merenungkan artinya kita harus membaca dulu, merenungkan dan melakukan. Bukannya sekedar baca, merenungkan, tetapi tidak melakukan, tetapi kita melakukan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi hanya baca, hanya merenungkan, tapi tidak melakukan, tentunya tidak akan menghasilkan apa-apa. Seperti firman Allah katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Firman Allah itu akan mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Karena hidup kita tanpa firman Allah, maka kita akan tersesat, kita akan jatuh, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hilang. Tapi firman Allah sebagai penerang, sebagai penuntun kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua adalah apa? Seperti Tuhan Yesus katakan pada waktu di Taman Getsemani, saudara tahu bahwa Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Memang roh penurut, tetapi daging lemah. Kita manusia kadang-kala mengalami yang namanya kelemahan. Kita tidak berdaya. Tetapi kalau kita hidup di dalam doa, doa ini menyangkut adalah pujian, ada penyembahan. Ada nyanyian mazmur di sana, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan meminta kekuatan yang baru dari Tuhan. Nah, di situ letak kekuatan kita, karena ada doa. Doa adalah nafas kehidupan orang yang percaya. Istilah orang hamba Tuhan zaman dahulu berkata bahwa tidak berdoa tidak mendapat berkat. Sedikit berdoa sedikit berkat, banyak berdoa banyak berkat. Nah, ketika kita terapkan hidup di dalam doa, saya percaya di sana ada kekuatan yang dari Tuhan, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita harus banyak belajar untuk apa? Mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan sudah buat bagi kita. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 15, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Dia mengalami satu kekuatan ketika dia berjumpa dengan anak-anak Tuhan. Dia sebagai tahanan dibawa ke Roma. Akhirnya apa? Dia dibebaskan untuk apa? Tinggal di rumahnya di Roma. Ketika dia melihat anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dia mengucap syukur dan dikatakan di sana, maka kuatlah hatinya. Nah, ketiga hal ini kunci rahasia untuk kita mendapatkan kekuatan yang baru. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi kesimpulannya,
Mari kita renungkan firman Allah dan lakukan firman Allah. Kita banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan mengucap syukur kepada Allah. Di balik ucapan syukur, ada mujizat Allah dinyatakan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Allah pagi hari ini, mengingatkan kepada kami agar supaya kami selalu merenungkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Kami belajar untuk memuji, menyembah, berdoa, dan mengalami satu hal yang luar biasa. Dan ketika kami mengucap syukur, ada mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang Jemaat GPD Villa Melati Mas, dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Kami akan melangkah di hari yang baru. Tuhan bungkus tubuh kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan jaga, lindungi, bentengi kami dengan kuasa dari Tuhan, sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah menjadi doa kami masuk di hari yang baru penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.